Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bermateri finansial distress. Nah, di sini kita berlima anggota kelompok ya teman-teman. Nanti bisa di perkenalan per slide ya teman-teman. Mungkin bisa next mas. Nah, slide yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Nalfa Sakif. Ya, izin masuk tanpa salam. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Zakir Ramadiansyah dengan NPM 0074. Apa yang terjadi ketika perusahaan mengalami financial distress? Nah, Juni 2008, General Motor MM melaporkan laba bersih negatif kuartal kakak sebesar sisa kehilangan uang di 2005 dan 2007 dan terus menerus kehilangan dari Toyota, BMW dan Honda. Ekuitas pemegang saham berubah negatif pada tahun 2008 dan harga sahamnya turun dari 550 pada akhir 2003 menjadi sekitar ST pada tahun 2000. Pelanggan mobil mempunyai alasan kuat untuk Wata membeli mobil dan GM. GM berjuang untuk meningkatkan memotong biaya mencoba menjual aset. Misalnya, Arus Hammer mengurangi utang bank dan mengatur pembiayaan jangka panjang. GM jelas merupakan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. GM mengajukan build pada tanggatan 2009. GM dan kebangkrutan 6 minggu kemudian dan SAM SAMT dalam hipoteks tersar di dunia pada saat MOL pada November 2017. Saham dimiliki oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat di tempat yang tadinya menjadi salah satu dana talangan bailout terbesar bagi sebuah perusahaan swasta oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Next. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu financial distress. Financial distress adalah kondisi ketika keuangan perusahaan sedang tidak sehat sehingga perusahaan mulai kesulitan membayar kewajiban dan menjalankan operasionalnya dengan lancar. Kondisi ini biasanya ditandai kerugian yang terus berulang, arus kas yang negatif, terlambat membayar utang atau bunga, dan rasio keuangan yang memburuk. Hmm. Nah, misalnya tuh gini. Perusahaan yang tercatat di bursa mengalami rugi bersih selama beberapa tahun, menunggak pembayaran utang ke bank, lalu akhirnya harus merestrukturasi utang atau melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan. Nah, perusahaan lain terpaksa menjual aset, menutup pabrik atau cabang, atau melakukan PHK besar-besaran karena arus kas tidak cukup untuk menutup biaya operasional dan kewajiban ke kreditur. Halo, Brigham dan Gapensky membagi tipe financial distress sebagai berikut. Jadi ada dua tipe financial distress. Yang pertama yaitu economic failure. Jadi economic failure ini terjadi ketika pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutup seluruh biaya, termasuk biaya modal. Nah, ini artinya laba yang dihasilkan lebih kecil daripada total biaya yang harus dikeluarkan, sehingga secara ekonomi usaha tersebut tidak lagi menguntungkan. Lalu yang selanjutnya itu business failure. Failure. Nah, business failure ini terjadi ketika perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan bisnisnya dengan baik sampai akhirnya tidak bisa lagi memenuhi kewajiban finansial dan operasionalnya. Kondisi ini tampak
dari penurunan penjualan, kerugian berulang, dan ketidakmampuan mencapai target keuangan sehingga operasional perusahaan terganggu atau berhenti. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Budi Agus Saputra dengan MPL Belakang 082. Ya, di sini akan menjelaskan tentang financial distress, yaitu apa yang terjadi ketika kita perusahaan mengalami financial distress ini. Yaitu ada beberapa hal yang menjauhkan perusahaan ketika mengalami financial distress. Menjual aset-aset utamanya, yang kedua ada merger dengan perusahaan lain, yang juga akan mengurangi belanja modal untuk penelitian dan pengembangan, serta empat, menerbitkan saham atau aplikasi baru. Yang kelima, dengan negosiasi dengan bank atau kreditor lainnya. Dan yang keenam, mengonversi utang menjadi ekuitas. Dan yang terakhir, mengajukan permohonan kualitas. Untuk penjelasan yang pertama yaitu menjual aset-aset utamanya, yaitu perusahaan menjual aset yang paling utama atau paling penting, misal itu kayak gedung, terus mesin-mesin yang digunakan, dan tanah, untuk mendapatkan dana yang tepat agar bisa membayar utang atau menutup biaya operasinya. Yang kedua ada itu merger dengan perusahaan lain. Berarti perusahaan bergabung dengan perusahaan lain atau collab untuk mendapatkan tambahan modal, manajemen baru, atau juga efisiensi pembiayaan. Yang ketiga ada mengurangi belanja modal untuk penelitian dan pengembangan, yaitu penyelenggaraan untuk penelitian pengembangan atau investasi jangka yang kedepannya. Dan yang keempat ada menerbitkan saham atau obligasi baru. Perusahaan mencari dana dengan menjual saham kepada investor atau menerbitkan obligasi yang baru. Serta yang lima yaitu negosiasi dengan bank atau kreditor lainnya, yaitu perusahaan meminta keringanan seperti perpanjangan waktu pembayaran utang, serta penurunan bunga atau restrukturisasi utang. Keenam ada mengkonversi utang menjadi ekuitas, yaitu utang diubah menjadi saham sehingga kreditur menjadi pemegang saham dan beban utang secara berkala berkurang. Yang terakhir ada manajemen permohonan totalitas, yaitu jika kondisi sudah sangat buruk maka tidak bisa diselamatkan. Nah, selanjutnya ada likuidasi dan reorganisasi, yaitu perusahaan yang tidak memperoleh atau memilih untuk tidak membuat kesepakatan terkait dengan pembayaran misalnya pada kreditor. Yaitu punya dua pilihan, yaitu likuidasi dan reorganisasi itu. Untuk pengertian likuidasi itu menghentikan kegiatan operasi perusahaan. Kegiatan likuidasi adalah perusahaan menjual aset-aset yang dimiliki. Untuk reorganisasi adalah pilihan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, di antaranya dengan menerbitnya aset baru untuk menggantikan aset lama. Nah, yang berbeda ada bisnis likuiditas. Likuidasi, maaf. Yang pertama yaitu likuidasi sukarela, yaitu likuidasi ini terdapat di sektor dan 75% saham. Harus menyetujuinya dan secara sukarela dari pejabat. Yang kedua ada likuidasi wajib, yaitu perusahaan tidak mampu menyelesaikan sidang utang dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yaitu likuidasi yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga ada likuidasi sementara, yaitu jenis likuidasi yang ini dipilih untuk pelindungan aset perusahaan sebelum adanya kebutuhan hasil, ya, atau tetap bertahan dengan status aset dan di saat ini juga ada keputusan khususan hal sidang itu sendiri. Baik, selanjutnya slide-slide akan diberikan oleh baik. Di sini saya menjelaskan presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Bendawan dengan MCM 101.
Ini ada materi tentang likuidasi. Setelah perusahaan ditetapkan bangkrut, maka likuidasi dimulai. Pembagian hasil likuidasi berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama ada beban administrasi terkait proses likuidasi perusahaan yang bangkrut. Beban administrasi administratif biaya yang diingin selama proses kepahilitan seperti biaya pengadilan, honor kurator, biaya hukum, dan biaya administrasi lainnya. Biaya ini harus dibayar paling awal karena tanpa pembayaran biaya administrasi, proses likuidasi tidak dapat berjalan dengan sah dan efektif. Yang kedua ada klaim-klaim tanpa jaminan yang terjadi setelah pengajuan permohonan. Klaim ini merupakan utang yang tinggi setelah paling tinggi, meskipun tidak memiliki jaminan dan meskipun tetap diteruskan karena muncul dalam rangka penyelesaian hukum perpajakan dan berkaitan langsung dengan kelangsungan proses likuidasi. Dan yang ketiga ada upah bagi dan komisi. Karena karyawan bisa bagi upah dan komisi yang belum dibayarkan menjadi prioritas tinggi. Hal ini dikarenakan karyawan merupakan pihak yang sangat bergantung pada perusahaan sebagai sumber penghidupan, sehingga hukum memberikan perlindungan khusus terhadap hak ekonomi mereka. Yang keempat ada iuran pada dana pensiun yang terjadi dalam 180 hari belum tanggal pensiun perumahan bersangkutan. Iuran dana pensiun yang belum ditetapkan oleh dalam jangka waktu 180 hari sebelum realisasi kesehatan. Ketentuan ini sebesar untuk melindungi hak dan kewajiban karyawan agar mewujudkan mereka tetap terjamin meskipun perusahaan mengalami kebanjiran. Yang kelima, deadline dari konsumen. Dan konsumen ini menulis ketika konsumen telah membayar barang atau jasa tetapi perusahaan belum memenuhi kewajibannya. Konsumen diperintahkan agar tidak sepenuhnya diberikan akibat kesesuaian perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dan yang keenam ada klaim pajak. Klaim pajak merupakan kewajiban perusahaan kepada negara seperti pajak pengembalian atau pajak pasaran nilai. Negara memiliki hak istimewa dalam penagihan pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan umum dan pembangunan. Dan yang ketiga ada klaim kreditor baik dengan atau tanpa jaminan. Kreditor sejalan seperti yang memiliki anggaran kreditor tanpa jaminan seperti masa atau vendor. Diharapkan setelah prioritas sebelumnya pemenuhi. Pembayaran dilakukan sesuai dengan bisa hasil likuidasi yang tersisa. Yang ke-8 ada klaim dari pemegang saham perusahaan. Pemegang saham perusahaan yang memiliki hak istimewa dibandingkan sesuai dengan saham biasa, seperti hak diusahakan dalam sehingga kita aset. Namun, posisi mereka tetap berada di bawah kreditor dalam urutan prioritas. Dan yang terakhir ada klaim dari pemegang saham biasa. Yang dari saham biasa berada pada urutan saya dalam pembagian likuidasi. Dalam praktiknya, mereka bersering-kali tidak menerima hasil karena aset perusahaan telah habis digunakan untuk membayar kewajiban itu. Hal ini mencerminkan defisit terbesar yang ditanggung oleh pemilik perusahaan. Yang selanjutnya ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk melakukan strike liquidation terkandung dalam Chapter 7 of the Bangkrut Reform Act of 1978. Langkah tersebut menyangkut sebagai berikut. Yang pertama ada permohonan diajukan kepada pengadilan federal. Permohonan biasa diajukan sendiri oleh perusahaan atau sukarela voluntary maupun oleh kreditor involuntary bankrupt. Kemudian ada kurator disediakan oleh kreditor untuk mengambil alih aset kreditor. Kurator bertugas melakukan likuidasi aset. Jadi kurator adalah seorang yang berhak melakukan likuidasi sebagai sebab adanya pembayaran perseorangan yang terjadi berdasarkan harta pilot yang bertanggung jawab pada hakim mengalah atau likuidasi perseorangan. Yang ketiga setelah aset likuidasi dan dikurangi pembayaran biaya administrasi, hasil likuidasi sebagian kepada kreditor. Dan yang terakhir jika ada aset yang tersisa setelah pengeluaran dan pembayaran kreditur, maka aset tersebut akan didiskusikan kepada para pemegang saham. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Misalkan iklan dan pasti dari teman-teman semua. Maka nama saya Latif Gunawan dengan jalan kosong bapak kita. Misalkan lakukan materi iklan yang berdasarkan kepahilitan.
Berinvestasi dalam konteks finansial dan mengacu pada upaya perusahaan untuk mengubah atau memperbaiki struktur keuangan agar dapat keluar dari kesulitan keuangan itu. Tujuannya adalah untuk menghindari kebangkrutan atau likuidasi yang dapat merugikan pemegang karyawan dan ekspor. Ini ada permohonan kepalitan paksa dapat diajukan oleh kreditur jika kedua kondisi tersebut terpenuhi ya. Ini ada dua permohonannya. Yang pertama ada perusahaan tidak membayar utang pada saat jatuh tempo. Terus yang kedua ada jika terdapat lebih dari 12 kreditur, setidaknya 3 kreditur dengan klaim sebesar $13.475 ini atau lebih harus bergabung dalam pengajuan. Jika ada kurang dari tes tersebut, maka hanya satu. Jadi di sini ada langkah-langkah reorganisasinya teman-teman di sini ada 7. Yang pertama ada permohonan dan pengajuan keberlanjutan. Ini perusahaan atau kreditur mengajukan permohonan ke pengadilan karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Terus yang kedua ada tahapan awal pengadilan. Ini pengadilan memeriksa permohonan dan menentukan apakah proses reorganisasi tersebut dapat dilakukan. Yang selanjutnya ada kelanjutan operasi bisnis. Kelanjutan perusahaan tetap beroperasi agar nilai usaha tidak hilang dan masih menghasilkan pendapatan. Dan selanjutnya ada pengajuan rencana reorganisasi. Perusahaan menyusun secara rencana penyihatan keuangan seperti penjadwalan ulang atau restrukturisasi usaha, teman-teman. Dan yang selanjutnya ada pengaturan kelas kreditur dan tersebut juga. Kreditur dikelompokkan sesuai jenis klaim lalu diminta kesetujuan atas rencana eksekusi. Yang selanjutnya ada pengusuhan rencana oleh pengadilan. Ini jika rencana tersebut disetujui kreditur dapat memenuhi hukum pengadilan yang mengesahkan. Dan yang terakhir adalah pembayaran kreditur dan pemecahan. Perusahaan menjalankan rencana tersebut dengan membahas kreditur dan mengatur kembali hak pemecahan. Mungkin selanjutnya akan berjelaskan oleh rekan saya, teman. Terima kasih. Sebelumnya izin masuk. Perkenalkan, nama saya Randy Wahyubowo, nomor RPN 0089. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang perusahaan market. Pada umumnya, pengajuan kapital atau melalui lembaga pengurusan kapital membutuhkan biaya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengelolaan kepalitan secara mandiri atau tersendiri. Nah, contohnya yaitu tentang restrukturisasi utang dengan kreditur. Demikian bagi sebagian perusahaan, proses kepemilikan formal menjadi pilihan satu solusi yang terbaik melalui mekanisme kepemilikan formal. Perusahaan dapat memperoleh kesempatan yang memberi ruang bagi perusahaan untuk menjalankan baik pada penyelesaian kepemilikan. Dan selanjutnya adalah keunggulan kepemilikan formal. Beberapa keunggulan yang diperoleh debitur yang mengajukan kepemilikan secara formal antara lain yaitu yang pertama ada kredit pajak dapat digunakan dengan mengajukan kapitalitas formal atau likuiditas reorganisasi atau restrukturisasi. Perusahaan tetap beroperasi sehingga manfaat pajak atau kredit pajak dari periode sebelumnya masih tetap dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, walaupun perusahaan mengajukan kepemilikan formal atau yang bisa juga disebut baik likuiditas maupun reorganisasi, perusahaan masih boleh beroperasi karena masih beroperasi, maka hak pajak atau kredit pajak dari periode sebelumnya tidak langsung hilang dan masih bisa dimanfaatkan sesuai ketentuan perpajakan.
Nah, saya ambil contoh kayak saya ini apa namanya kasih contoh sendiri ya. Nah, umpama ada PP X, Y, Z. Nah, itu mengalami kesulitan keuangan dengan mengajukan pilot dengan restrukturisasi. Sebelumnya, PT X, Y, Z itu memiliki lebih banyak PPN atau kredit pajak sebesar 500 juta. Meskipun pilot selama perusahaan masih berjalan, kredit pajak tersebut tetap bisa digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak di periode berikutnya. Itu teman-teman. Yang kedua, ada perlindungan dari bunga atas pinjaman tanpa angsuran bunga. Perusahaan yang mengajukan kepalitan dilindungi secara hukum atas pinjaman yang mungkin timbul terhadap pinjaman tanpa angsuran. Seperti contohnya, vendor yang meminta atau yang memperhitungkan bunga terhadap utang pembeli atau trade loan perusahaan pemohon pilot. Perusahaan yang mengajukan kepailitan formal memperoleh perlindungan pun dari penambahan bunga atau denda atas utang tanpa agunan. Hal ini mencegah kreditur atau vendor menambah beban bunga secara sepihak selama proses kepalitan berlangsung. Saya kasih contoh, saya bikin contoh sendiri ya teman-teman. Contohnya itu misal ada PT ABC memiliki utang kepada supplier bahan baku tanpa jaminan atau trade loan. Sebelum pilot, supplier menagih utang plus bunga keterlambatan. Setelah PT ABC dinyatakan pilot secara formal, supplier tidak bisa lagi menambahkan bunga baru karena sudah ada perlindungan hukum dari pengadilan tersebut. Nah, kesimpulan singkatnya yaitu kepilitan formal bukan hanya tentang kebangkrutan, tetapi juga tentang memberikan kesempatan perusahaan bertahan dengan memperbaiki kondisi, melindungi perusahaan dari tekanan kreditur, dan juga dapat menjaga hak perusahaan termasuk hak pajak. Selanjutnya ada ketidaksepakatan kepilitan. Proses kepilitan pada kebanyakan kasus lebih menguntungkan bagi investor atau pemegang saham dibandingkan dengan kreditur. Pelindungan bagi perusahaan yang mengajukan kepilitan seperti contohnya proses DPP dan perlindungan potensi bunga dan pinjaman tanpa anggaran. Berarti hanya potensi penghasilan hingga kerugian bagi kreditur. Sehingga investor cenderung memperoleh kepilitan sementara kreditur berusaha mencegah proses kepilitan. Meskipun kreditur merupakan cuma prioritas dan menerima kompensasi dalam proses kepilitan, pada faktanya kreditur seringkali mengalah dan melepaskan potensi maksimal penerimaan penggantian dan proses kepilitan. Demi tercapai kesepakatan bahwa proses kepilitan dengan investor atau pemegang saham. Eh, Terima kasih sebelumnya. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok tari. Semoga materi tadi dapat berguna bagi teman-teman dan juga semuanya yang menyaksikan video presentasi kami. Sebelumnya, saya ingin menanyakan besar-besarnya jika ada salah kata saya ataupun teman-teman saya menurut aku sudah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.